kontroversial Nikita Mirzani, tak kuasa menahan tangis saat membacakan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tepatnya pada Selasa 1 Juli 2025. Ya, dalam pembacaan eksepsinya, Nikita Mirzani menegaskan bahwa dirinya tak layak ditahan atas perkara yang menurutnya bagian dari kesepakatan bisnis dengan Reza Gladys. Nikita Mirzani juga menyebut bahwa dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap dirinya merupakan bentuk kezaliman dan kriminalisasi hukum. Karena menurutnya selama ini ia aktif memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya produk skincare ilegal yang beredar bebas di pasaran. Untuk mengetahui beberapa poin eksepsi yang disampaikan oleh Nikita Mirzani secara lebih utuh dan menyeluruh, maka inilah 5 poin penting eksepsi Nikita Mirzani versi Cumi Top 5. Pada sidang pembacaan eksepsi yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 1 Juli 2025, Nikita Mirzani membantah tuduhan menjelek-jelekan produk skincare Reza Gladys dan klaim bahwa kerugian yang dialami Reza Gladys adalah akibat kesepakatan bisnis yang melibatkan uang 4 miliar rupiah. Ya, Nikita Mirzani menyatakan konten media sosialnya tak bermaksud menjelek-jelekan produk Reza Gladys, melainkan bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya skincare ilegal terutama yang menggunakan jarum suntik. Lantas seperti apa bunyi eksepsi Nikita Mirzani terkait bantahan pencemaran nama baik tersebut? Saya ini adalah orang yang menyuarakan edukasi tentang bahayanya produk skincare yang dijual bebas di e-commerce dengan menggunakan jarum suntik tanpa pengawasan dokter spesialis yang seharusnya dilakukan di klinik kesehatan dengan pengawasan yang ketat. Saat ini saya sudah menyelamatkan dan membuka wajah wanita Indonesia. Wajah wanita Indonesia atas pentingnya edukasi terhadap pelanggan produk skincare yang berbahaya tersebut. Akan tetapi saya malah dipenjarakan oleh mafia skincare atau penjahat skincare yang sesungguhnya, yaitu Reza Gladys Nizari dan Altoba Mubir yang malah dilindungi. Pesan buat RG, semoga kamu puas karena yang udah-udah aku juga bisa menjarain orang yang laporin aku kok. Nikita Mirzani juga turut menuduh bahwa kasus yang menimpanya saat ini adalah upaya kriminalisasi terhadap dirinya. Ya, dengan lantang Nikita Mirzani menyatakan jika dirinya merasa ironis terhadap penegak hukum terutama penyidik Polda Metro Jaya dan Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lantas seperti apa bunyi eksepsi Nikita Mirzani? Hal apa yang membuat dirinya merasa dikriminalisasi? Sangat ironis potret dari penegak hukum di negara ini. Saya yang hanya seorang perempuan lemah dijadikan target masifnya tindakan zalim dari penyidik Polda Metro Jaya dan Jaksa Penuntut Umum karena bersikukuh ingin menjadi saya tersangka dan dapat menahan saya. Hanya karena edukasi saya kepada masyarakat terkait produk skincare yang berbahaya dengan menggunakan jarum suntik yang dijual di e-commerce, bukan dijual di klinik kecantikan, yang ada pendampingan khusus dari dokter spesialis. Kriminalisasi hukum seperti ini tidak boleh dibiarkan, karena akan merusak tatanan hukum dan menghancurkan seni-seni keadilan. Kriminalisasi perbuatan zalim yang semena-mena yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan kepada saya merupakan kejahatan kemanusiaan yang wajib dihentikan.
Nikita Mirzani secara terang-terangan meminta atensi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk menindak tegas BPOM dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Ya, bahkan dalam eksepsinya Nikita Mirzani meminta BPOM dibubarkan sebagai bentuk sindirannya. Lantas seperti apa bunyi eksepsi Nikita Mirzani? Dan apa alasan ia meminta atensi Presiden untuk membubarkan BPOM? Mana BPOM, Badan Perlindungan Konsumen Nasional? Ayo bergerak lindungi masyarakat dan para konsumen, bukan malah diam saja. Atau jangan-jangan ikut andil melindungi para mafia produk skincare yang berbahaya. Ini yang dijual bebas di pasaran demi keuntungan mafia skincare atau penjahat skincare yang berlindung di balik hukum yang sangat meresahkan bagi orang-orang awam pada umumnya, yang tidak tahu akan bahaya skincare tersebut. Kalau begitu, saya minta kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Negara Kesatuan Republik Indonesia agar membubarkan saja BPOM dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional dari negara kita ini, karena cuma diam saja tidak bisa berbuat apa-apa. Patut diduga justru melindungi para mafia skincare seperti Dr. Reza Gladys Pretisari dan atau Bambu, daripada uangnya untuk membiayai lembaga BPOM dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional tidak jelas dipakai untuk melindungi rakyat dan konsumen, justru patut diduga melindungi para mafia skincare atau penjahat skincare. Maka lebih baik uang ini digunakan untuk membantu rakyat Indonesia yang masih memerlukan bantuan dan uluran tangan untuk kebaikan orang-orang yang tidak mampu. Mungkin kan masih Ya, berkeliaran. BPOM ditutup aja karena nggak guna juga ada di Indonesia. Niki meminta agar BPOM ditutup karena masih banyak mafia itu kalau skincare. memang tidak bisa melakukan sesuatu untuk kepentingan rakyat, jika memang tidak mampu melindungi rakyat, yang ngapain juga ada sebuah institusi atau lembaga. Sebetulnya itu adalah sebuah sindiran kepada institusi tersebut. Kalau Anda tidak mampu memberikan perlindungan kepada rakyat, ya buat apa juga ada di Republik ini, kan gitu. Saya yakin bisa, karena itu adalah bentuk sindiran yang dilakukan, dan segera lakukan pembenahan. Skincare yang bermasalah, segera kalau memang ada masalah silakan Anda lakukan penangkapan atau apapun juga yang bisa Anda lakukan, ya. Nikita Mirzani merasa jika dirinya tidak layak ditahan karena ia merasa tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan. Ya, di hadapan majelis hakim yang mulia, Nikita Mirzani berharap hukum dapat ditegakkan dengan adil. Lantas seperti apa bunyi eksepsi Nikita Mirzani? Dan seperti apa bentuk permohonannya agar dapat segera ditangguhkan atau dibebaskan? 1. Apakah saya pernah melakukan kerugian terhadap negara? 2. Apakah saya pernah melakukan aksi terhadap negara? 3. Apakah saya pernah melakukan perusakan fasilitas negara? Majelis Hakim yang mulia, berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini saya selaku terdakwa memohon Majelis Hakim yang mulia berkenan untuk memutuskan: 1. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register perkara PDM 154/JKTSL/EOH 2/06/2025 tanggal 24 Juni 2025 batal demi hukum atau menyatakan tidak dapat diterima dan dinyatakan tidak sah. 2. Memerintah jaksa penuntut umum untuk mengeluarkan terdakwa Nikita Mirzani dari rumah tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur, atau 1. Menetapkan surat dakwaan nomor register perkara PDM 154/JKTSL/EOH 2/06/2025 yang diperiksa dan diadili dalam perkara nomor 362/PID /2025 PN Jaksel untuk ditangguhkan atau dihentikan.
Dalam eksepsinya, Nikita Mirzani menyampaikan kerinduan mendalam terhadap ketiga anaknya, Laura Maizani Mawardi, Azka Rakila Ukra, dan Arkana Mawardi. Ya, dalam ungkapannya Nikita Mirzani juga turut membantah tuduhan sebagai pelaku atau terlibat dalam jaringan. Ia juga menegaskan bahwa dirinya bukanlah penjahat berbahaya dan merasa diperlakukan tidak adil dalam kasus yang menimpanya. Lantas seperti apa bunyi eksepsi Nikita Mirzani yang khusus ditulis untuk anak-anaknya? Laura Maizani Mawardi, Azka Rakila Mawardi, dan Arkana Mawardi. Bahwa saya anak, kami bukan seorang, kami bukanlah pelaku, kami juga bukan gerobol. Akan tetapi, mengapa hakimu diperlakukan seperti penjahat yang sangat berbahaya untuk negara kesatuan Republik Indonesia tercinta? Sejak 4 hari lalu, saya tidak bisa berkumpul lagi dengan anak-anak saya, tidak bisa menjalankan ibadah puasa bersama-sama, dan juga hari raya Idul Fitri bersama-sama seperti layaknya umat muslim pada umumnya. Hal ini sangat menyayat hati dan menyiksa bagi saya. Teruntuk ketiga anakku, kami kangen. Dan sabar ya nak, dan jangan lupa selalu mendoakan kami. Saat ini masih berjuang untuk tetap teguh memegang kebenaran. Kami juga sangat yakin kebenaran bisa disalahkan tetapi tidak bisa dikalahkan. Pasti tak lama lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Segalanya akan segera mengungkap semua hak yang benar dan semua yang batil. Sekali lagi saya ucapkan, jangan takut dan jangan lagi ada keraguan sedikit pun untuk tetap suarakan keadilan walaupun langit akan runtuh. Tadi baca SMC nangis, memang ya, kan di dalam SMC ini ada aku juga, kasihan mereka udah 4 bulan, ya biasanya kan jemput anak sekolah, antar anak sekolah, weekend pasti kita pergi. Enggak, ini kan udah mau dekat tahun ajaran baru juga, pasti kan pengennya kalau lagi sama anak-anak liburan, tapi kan terhalang gara-gara kasus ini gitu. Ya tadi nangis karena kangen sama anak. Yang mau disampaikan, ya sabar ya Aska, anak Arkana, sabar. Loli juga, kakak Loli juga, semangat terus. Sebentar lagi ini akan selesai, nanti kita liburan bareng. Pesan buat